Berita terbaru tentang lalu lintas kota. Saat ini, semua jalan utama di kota macet total. Kami menyarankan penghuni yang perlu bepergian untuk menghindari jam sibuk. Kenapa dia belum pulang? Halo, sayang, Chloe demam tinggi. Berapa lama lagi sampai kamu pulang? Hai, sayang. Aku baru turun dari pesawat. Obat penurun panasnya sudah kamu dapat? Sudah dipesan. Sedang dalam perjalanan. Oke, hati-hati di jalan. Oke, aku langsung pulang sekarang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. N.U.N. Bapak Sterling, Wali Kota Angkasa. Dengar-dengar Anda baru pulang dari luar negeri, beliau sudah menyiapkan makan malam penyambutan untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda? Pikiranku tidak ke sana sekarang. Anakku sedang demam, aku harus segera pulang, dimengerti. Sakit. Sakit. Nina, obat penurun panasnya belum sampai juga, aku akan telepon dan cek lagi. Halo, Bapak, anak saya demamnya sangat parah. Kami sedang menunggu obat penurun panas, ini darurat. Berapa lama lagi sampai diantar? Jangan buru-buru. Terburu-buru apa? Selama liburan. Siapa yang mau mengantar pesanan recehmu? Ditambah jalanan yang parah begini, biar ku beritahu. Aku hampir tidak dapat untung dari pengantaran ini. Bagaimana kalau kamu bayar tambahan? Tapi aku sudah bayar ongkirnya. Tidak ada bayaran tambahan, tidak ada pengantaran. Aku batalkan saja pesanannya. Bapak, tolong jangan. Aku mohon. Anaknya tidak bisa menunggu. Berapa tambahannya? $1.000. Tidak boleh kurang. Aku di sini bekerja selama liburan. Aku sudah memberi keringanan padamu. Ibu sakit sekali. Baiklah, $1.000, begitu. Aku akan transfer sekarang juga. Tolong cepat antar. Lihat itu, kawan. Nah, itu baru namanya cerdas berbisnis. Ayo pergi. Ibu, Nina, kapan obatnya sampai? Demam Chloe sekarang sudah sangat parah. biar aku cek lagi. Aplikasinya bilang sudah diantar. Ada apa ini? Halo, Nomor yang Anda tuju, sedang tidak dapat dihubungi. Ibu, jaga Chloe dulu. Aku akan cek titik penjemputan di dekat pintu masuk. Mungkin ada di sana. oke, cepat kembali. Benar-benar ada di sini. Ada orang di sana. Bisa tolong bukakan pintu untukku. Kamu siapa? Bapak, aku perlu keluar untuk mengambil sesuatu. Bisa tolong bukakan pintu untukku? Tidak ada yang boleh keluar. Apa? Lihatlah papan pengumuman itu. Kami mengunci pada jam tutup. Tidak ada yang diizinkan keluar. Ini peraturan dari atasan. Liburan begini, staf kami kurang. Untuk keamanan, semua penghuni, kami mengunci gerbang tepat waktu. Tidak ada yang boleh keluar. Tolong, bisa buat pengecualian? Anak saya masih bayi. Dia di rumah demam tinggi. Saya harus bawa obat untuknya. Tidak, semua yang datang minta pengecualian. Peraturan tetap peraturan, titik. Lagi pula, bagaimana saya tahu itu milikmu? Bagaimana kamu bisa buktikan? Lihat, detail pesanannya ada di sini. Biar saya tunjukkan. Terus kalau punya detail, kenapa? Bagaimana kalau itu barang berbahaya? Hah? Untuk keamanan semua penghuni, saya tidak mungkin mengizinkanmu mengambilnya. Suami saya Carter Sterling, orang terkaya di kota angkasa. Perumahan ini juga bagian dari asetnya. Jadi saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mengancam keamanan seluruh perumahan ini. Tolong, biarkan saya lewat. Kalau tidak percaya, saya bisa telepon dia. Kalau begitu teleponlah. Halo, nomor yang Anda tuju. Dia tidak menjawab, tapi dia sudah dalam perjalanan pulang sekarang. Saya bisa kasih alamatnya, dan Anda bisa verifikasi. Gedung 8, Unit 2, Apartemen 30. Jadi maksudmu suamimu itu, Carter Sterling, orang terkaya di kota angkasa? Ya, Kalau begitu, saya, suami 7 bidadari, jadi kamu klaim obat itu milikmu? Kalau begitu suruh kurirnya yang ambilkan. kurirnya bilang penjaganya tidak mau izinkan dia masuk. Pak, saya mohon, saya benar-benar butuh banget.
obatnya ada di situ. Izinkan saya ambil, tolong. Peraturannya, besok pagi jam 7, baru boleh ambil. Tapi, aku bisa buat pengecualian. Halo, Nina, obatnya sudah dapat? Chloe nangis sampai suaranya serak. Demanasinya tinggi. Ibu, tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Pak, katakan, gimana caranya buat pengecualian? Mau berapa? Kamu kasih kurir itu 15 juta rupiah. Jadi buat aku, harus 75 juta rupiah. Kalian bekerja sama. Bekerja sama? Maksudmu apa? Hati-hati bicaramu, aku lagi ngebantu kamu. Kamu mau aku langgar aturan dan buka gerbang. Kalau perusahaan tahu, gajiku bulan ini, dan bonusku hilang. Bahkan aku bisa kehilangan pekerjaan. Kamu minta aku mempertaruhkan segalanya. Kamu harus bikin ini sepadan. Lagi pula, suamimu kan orang terkaya di kota angkasa, uang segini buat orang sepertimu mah kecil, cuma recehan. Baik, aku bayar. Buka gerbangnya. Sekarang, aku transfer uangnya sekarang juga. Oke, karena kamu buru-buru, aku percayain kamu sekali ini. Tunggu di sini. Sudah terbuka. Keluarin HP-mu. Transfer uangnya. Sudah ditransfer. 75 juta rupiah diterima. Kamu menipuku. Kamu lagi sial aja. Kuncinya yang salah tadi. Coba yang lain. Apa? Minta uang lagi? Aku sudah transfer 75 juta rupiah padamu. Apa-apaan ini? Ya, aku terima uangnya. Tapi aku sudah buka kuncinya. Itu cuma sialmu saja. Tapi kuncinya tidak cocok. Kali ini, kamu yang pilih kuncinya. Yang manapun yang kamu sebut, 75 juta rupiah sekali coba. Ini perampokan. Ini pemerasan. Aku tidak akan kasih kamu sepeser pun lagi. Nina, kamu dapat obatnya atau tidak? Chloe nangis sampai susah bernapas. Mukanya mulai membiru. Pulang sekarang juga. Ibu, tolong, tunggu sebentar lagi. Aku naik. Aku naik sekarang. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Buka pintunya sekarang, kalau tidak, aku akan laporkan kamu karena pemerasan dan telepon polisi sekarang juga. Aku cuma ikut aturan. Buka pintunya sekarang, atau aku akan ke polisi. 75 juta rupiah cukup untuk buat laporan. Lapor apaan? HP-ku. Gedung 8, Unit 2, Apartemen 301, kamu punya anak perempuan bernama Chloe. Usianya belum genap 4 tahun, benar, kan? Kok kamu tahu? Tahu apa? Siapa yang tinggal di mana di kompleks ini, dan berapa banyak uang mereka? Kamu pikir aku tidak tahu semua itu? Kita tidak punya masalah satu sama lain. Kenapa kamu? Tidak ada masalah. Tanggal 18 bulan lalu, bukannya kamu yang melaporkan aku? Berhenti. Berhenti di situ. Tunggu. Kendaraan non-penghuni tidak boleh masuk ke dalam. Pak, kami baru pindah hari ini. Ini truk pindahan. Cuma masuk, bongkar muatan, lalu langsung keluar lagi. Dengar, kamu boleh masuk, tapi harus bayar jaminan keamanan dulu. $10.000. Truk pindahan harus bayar jaminan cuma untuk masuk. Aturan siapa itu? Aturanku. Bagaimana kalau kamu masuk ke sana lalu merusak bunga dan tanamannya, atau mengganggu penghuni lain? Harusnya kamu bayar, kan? Setuju, kan? Apa yang kamu lakukan di sini melanggar aturan. Ini melanggar hak sah kami sebagai penghuni. Hak sah? Berani? Kalau begitu, jangan masuk. Baiklah. Jadi kami harus bayar, begitu? Ya. Ini, scan ini. Halo, apakah ini Sterling Group? Saya ingin mengajukan keluhan tentang seorang satpam di perumahan megah. Kamu, Betul. bukannya kamu sudah dipecat? Memecatku? Kamu tahu siapa manajer properti di sini? Kamu kenal Simon Vanse? Dia sepupuku sendiri.
Kalau kamu mau terus tinggal di sini, lebih baik jangan macam-macam denganku. Kamu masih mau obat itu? Kalau begitu, Sudah terlalu lama. Kenapa dia belum kembali? Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Ibu, Carter, kamu harus pulang sekarang. Kondisi Chloe parah. Demanasnya tinggi sekali. Dia baru saja kejang. Nina turun untuk mengambil obat, tapi sudah setengah jam, dan dia belum kembali. HP-nya mati. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ibu, tenang, aku akan telepon ambulans sekarang. Asisten Liam, beritahu manajer properti di perumahan megah untuk memeriksa gerbang utama sekarang, cari tahu apa yang terjadi. Ya, Bapak Sterling. Halo, 911, anak saya demam tinggi, alamatnya perumahan megah, gedung 8, unit 2, apartemen 1702. Asisten Liam, jangan khawatir. Moto kami selalu layanan utama, keamanan selalu. Tidak ada penghuni yang seharusnya merasa sedikit pun tidak senang. Dimengerti. Saya akan ke sana sekarang juga. Kalian berdua, ikut saya. Ya, Bapak. Antara berlutut dan minta maaf, atau kamu transfer 1.500.000.000 rupiah ke rekening saya, kalau tidak, gerbang ini tetap tertutup hari ini. Mimpi kali. Kamu cari masalah ya? Kamu pikir aku tidak akan menyentuhmu? Lepaskan aku. Masih mau mengajukan keluhan? Lepaskan tanganmu dariku. Tahan. Dave, apa yang kamu lakukan? Tidak, ini. Bapak Vance, ya, satpam Anda, Dave, mengunci gerbang untuk menyandra kami, memeras 75 juta rupiah dariku, dan mengancam akan melakukan kekerasan. Saya perlu Anda membuka gerbang ini sekarang juga, dan menindaknya sesuai kebijakan perusahaan. Kamu mau aku menindaknya? Betul. Baiklah. Simon. Kamu menuduh dia sengaja mengunci pintu dan melakukan pemerasan. Ada buktinya? Coba tunjukkan, baru mungkin aku bertindak. Catatan transfernya sudah cukup sebagai bukti. HP dengan layar hitam? Itu bukan bukti. Dia yang menghancurkan HP ini. Itu bukti fisik. Bukti? Kamu sendiri yang jadi bukti di sini. Selama liburan, selalu ada penghuni seperti kamu yang cari masalah dan merusak kerukunan lingkungan. Kamu harusnya bersyukur kami tidak menindakmu. Dan kamu mau aku bertindak terhadap dia? Dave, jadi kamu yang melaporkanku bulan lalu. Jadi memang kamu. Kamu diam-diam lapor ke kantor CEO. Kamu bikin aku kehilangan bonus sebulan. Jadi kamu menutupinya. Kalian kompak. Aku tidak akan cuma melapor hari ini. Aku akan pastikan Sterling Group memecat kalian semua. Kalian akan bertanggung jawab atas semuanya. Semua tanpa terkecuali. Tidak ada yang akan lolos. Menutupi dia? Kami menyebutnya kerja sama tim. Aku pengelola properti di sini. Perkataanku yang berlaku, kalau aku suruh lompat. Kamu tanya setinggi apa? Hari ini, kamu salah pilih orang untuk diusik. Berlutut dan minta maaf ke Simon. Janji untuk berkelakuan baik mulai sekarang. Dan mungkin aku akan membiarkanmu. Aku akan maafkan kamu kali ini. Kalau tidak... Kamu mau aku berlutut? Begini caranya kamu memperlakukan penghuni, mengancam dan memeras mereka, menyuruh mereka berlutut. Aku yang berkuasa di sini. Kamu pikir kamu siapa? Ayo, ajari dia pelajaran. Apa yang kalian lakukan? Itu ilegal. Kalian. Hukum apa? Kamu sudah diberi kesempatan untuk bersikap baik. Sekarang kamu dapat caranya yang kasar. Hentikan. Kalian pikir kalian sedang apa? Chloe tidak akan selamat. Ibu, Ibu, sakit sekali. ibu di sini. Tetaplah sadar, Chloe. Jangan tertidur. Bapak Vance, lihat. Bapak Vance, buka pintunya. Tolong, aku mohon, keluarkan kami. Yang kuperlukan
hanya mengambil obatnya dan membawanya ke rumah sakit. Aku janji, aku tidak akan menuntut. Bapak Vance, kalau ada yang mati di sini, kita semua dalam masalah, dia tidak akan selamat. Buka saja pintunya. Kalau ada yang mati, kita tidak bisa menanganinya. Tidak mungkin. Begitu pintu ini terbuka, artinya kita mundur. Hari ini, dia yang memulai. Kita yang benar. Kalau dia pikir kita takut, para penghuni kompleks ini akan berhenti menganggap serius pengelolaan propertimu, dan bagaimana nanti kamu mengelolanya. Kamu cuma mau uang, kan? Keluarkan saja kami, dan kamu akan dapat uangmu. Begitu aku buka pintu ini, kamu akan langsung melaporkanku. Kamu pikir aku bodoh? Kami tidak akan melaporkannya. Aku bersumpah tidak akan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tolong, aku mohon, buka gerbangnya. Dia cuma anak kecil sayang. Lalu apa kalau dia mati? Dia bukan anak laki-laki. Apa kamu masih manusia? Ibu, berikan teleponnya. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang seperti apa para pengelola properti ini. Jadi berhenti merekam. Lihat sifat asli mereka. Seseorang hentikan dia. Ayo, hentikan dia. Kamu mau bonus atau tidak? Apa yang kamu lakukan tidak berguna. Lepaskan aku. Tidak. Di mana Chloe Sterling? Dokter, anaknya di sini. Kejang demam. Dia hampir tidak sadarkan diri. Kamu harus periksa dia. Ini gawat. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Buka pintunya. Cepat. Kuncinya. Mereka menghilangkan kuncinya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia kehilangan kuncinya saat dia jadi gila dan mulai berkelahi denganku. Kuncinya jatuh di sana. Kalau menurutku, ini semua tentang takdir. Anak itu pantas dapat umur pendek. Tukang kunci. Aku akan telepon tukang kunci. Halo, apakah ini tukang kunci? Maaf, tukang kunci kami pulang untuk liburan. Dia tidak akan kembali selama 3 hari. 3 hari. Bagaimana dengan Chloe? Dokter, bisakah anaknya dikeluarkan dulu? Dokter, bawa dia ke rumah sakit dulu. Suami saya sedang dalam perjalanan pulang. Dia akan segera sampai di rumah sakit untuk urus administrasi. Aku mohon, tolong selamatkan anak saya dulu. Baiklah, Terima kasih. Terima kasih. bersiaplah untuk menerimanya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama dengan kondisi anak ini. Oke, Bu, kerja sama dengan kami. Pastikan gerakanmu stabil. Oke. Jangan takut, Chloe. Tidak apa-apa, Chloe. Hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu sedang apa? Lepaskan dia. halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Sang CEO. Mau menyelundupkan sesuatu? Aku izinkan. Dasar sayang. Kamu nggak lihat anak ini sekarat? Mau bunuh dia? Ibu, Nenek sihir? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Ini peraturan properti, hitam putih. Tak ada yang melanggarnya. Hari ini, pintu ini, tak satu pun dari kalian boleh pergi. kamu cuma mau uangnya, kan? $100.000, aku kasih. Ada di sini. Ambil. Sekarang mau bayar? Setelah menolakku. Sekarang mau bayar? Ya. Terlambat. Maksudmu apa? Aku lagi bad mood. Sangat bad mood. Jadi aku nggak buat pengecualian. Hari ini, pintu ini, tak satu pun dari kalian boleh pergi. Sebenarnya kamu mau apa? Katakan saja. Aku mau kalian semua berlutut dan memohon. Kau ini manusia atau bukan? Tua bangka, jaga mulutmu. Chloe. Chloe, jangan nakuti ibu. Chloe, dokter, lihat dia. Napasnya tersengal-sengal, detak jantungnya meningkat, wajahnya pucat. Kalau kita tidak segera memberi cairan infus dan menurunkan suhunya, bisa mengancam nyawa. Baik. Aku akan berlutut. Nina.
Wah sekarang, Lihat itu. Apa istimewanya kalian orang kaya? Aku bilang berlutut, kau berlutut? sekarang minggir. Tentu, pastinya. Ini dia. Chloe, Keluar, pergi dari sini. apa yang kau mau? Aku di sini untuk membuat hidupmu sengsara. Karena melaporkanku. Kau, Ibu, sakit. Chloe, bangun. Chloe, jangan nakuti ibu. Chloe, Chloe? Chloe? Ayah pulang. Ayah datang menjemputmu, Chloe. Ayah, Ayah di sini. Jangan takut, sayang. Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kamu akan baik-baik saja. Kemarilah, ayah peluk. Pelan-pelan, sayang. Pelan-pelan. Berhenti di situ. Kamu siapa, sih? Aku tidak kelihatan olehmu? Namaku Carter Sterling. Aku ayahnya. Dan aku juga pengembang kompleks perumahan ini. Anda benar-benar Bapak Sterling? Ini salah paham besar. Tolong, biarkan saya jelaskan. Simpan saja penjelasanmu. Dave, kamu takut apa? Diam kamu. Apa? Kamu? Apa? Diam. Bapak Sterling adalah orang terkaya di kota angkasa. Dia bos besar kita semua. Kamu mau membuatku terbunuh? Tidak. Orang terkaya? Sejak kapan orang terkaya naik skuter tua seperti ini? Dengar, Dave, apa kamu sudah gila? Orang ini penipu. Dia cuma gertak sambal. Bapak Sterling ini, beberapa tahun lalu, di rapat tahunan perusahaan, aku melihatnya dari kejauhan. Aku akan telepon asisten Liam. Telepon saja dia. Halo? Ya ampun, tidak mungkin. Halo, asisten Liam, ini Simon, dari perumahan megah. Simon di sini. Soal masalah di gerbang utama yang kamu disuruh tangani itu. Gimana, progresnya? Itu perintah langsung dari CEO. Jangan coba-coba bermalas-malasan, kau akan menghadapi akibatnya. Iya, jangan khawatir. Semua sudah beres. Ya. Tidak akan ada kesalahan, aku janji. Oke. Macet parah nih, nggak ada waktu untuk mengobrol. Oke. Jadi, asisten Liam, dia dan Bapak Sterling terjebak macet. Berani-beraninya kau menyamar sebagai orang terkaya di kota angkasa. Berani sekali kau cari masalah. Menyamar sebagai dia? Sudah kuduga. Orang terkaya di kota angkasa, hartanya ratusan miliar. Masa dia naik motor butut ke tempat seperti ini? Kamu pikir bisa asal berpura-pura? Nggak bisa pilih kedok yang lebih meyakinkan? Kamu. ayah sakit. Jangan takut, Chloe. Ayah di sini. Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. sakitnya akan segera hilang, ya? Kuat ya, sayang. Ibu di sini menemani kamu. Tahan sebentar lagi. Dokter akan segera menolongmu. Hei, kamu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Menyamar sebagai bos terus mau pergi begitu saja? Chloe. Kalau ada apa-apa dengan anakku, kau mati, dokter, kamu menendangku. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Awas. Simon, kakiku patah. Aku. Dokter, kesini. Lihat aku, sekarang. Kakiku patah. Jangan kasar begitu. Kontusi jaringan lunak yang luas. Kemungkinan fraktur, bawa dia ke rumah sakit, sekarang. Dia sendiri yang cari masalah, dan pantas menerimanya. Ayo pergi. Bawa Chloe ke rumah sakit. Berhenti. Semuanya, berhenti. Jangan pergi, jangan ada yang pergi kemana-mana.
Ambulans ini menyelamatkan nyawa. Kenapa anak nakal ini yang diprioritaskan, hah? Kakiku patah. Sakitnya minta ampun. Jadi, aku duluan. Kalau tidak, semua orang di sini diam saja. Kamu rendah sekali. Kamu akan menyesal. Minggir. Sekarang, sayang, masuk ke mobil sekarang. Ambulans ini harus kau serahkan padaku. Atau kita semua mati. Chloe demam tinggi dan kejang-kejang. Dia sedang berjuang untuk hidupnya. Kakimu patah karena ulahmu sendiri. Dan sekarang kau mau mencuri ambulansnya. Sudah. Kakiku patah. Sakitnya tak tertahankan. Aku tidak tahan lagi. Kalau begitu, antarkan aku ke rumah sakit dulu. Kalau aku tidak diantar duluan, ambulans ini tidak akan kemana-mana. Itu cuma patah tulang biasa. Kamu tidak dalam bahaya langsung. Tapi lihat gadis itu. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda gagal napas. 1 menit lagi, otaknya bisa rusak. Ini masalah hidup dan mati. Hentikan omong kosong ini. Maksudku, aku bukan dokter. Kakiku sakit sekali, aku tidak tahan. Tolong, antarkan aku ke rumah sakit dulu. Kalau aku tidak diantar ya, tidak mungkin. Aku beri waktu 3 detik. Pergi. Aku tidak akan kemana-mana. Ayo, bunuh aku kalau berani. Ayo, lakukan. Chloe, tidak, dokter. Chloe, cepat, tolong. Dokter, Chloe, cepat, lihat. Demam tinggi disertai kejang, ranjangnya diratakan, sekarang. Chloe. Bangun, Chloe. Chloe. Sayang, dia sama sekali tidak bereaksi. Chloe. Detak jantungnya turun drastis. Kita harus menyadarkannya. Sekarang, kode biru. Siapkan kereta darurat. Simon, mungkin kita harus berhenti saja. Kalau benar-benar ada yang mati, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Lebih baik kalau dia mati. Lebih bagus lagi kalau dia sudah mati. Kamu masih punya hati nurani tidak? Omong kosong. Kalau dia berani naik ambulans itu, kakiku hancur. Maka aku akan pastikan dia ikut mati bersamaku. Nyawa ganti nyawa. Seth. Pasien mulai bernapas lagi. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak, kalau begitu ayo, cepat. Ayo. Kamu menabrak orang. Ya ampun, tolong, ada yang bisa bantu. Lihat kekacauan ini. Pikir bisa pergi begitu saja? Jangan mimpi. Tolong, kami butuh ambulans lain dikirim. Seluruh kota macet total. Untuk mendapatkan yang lain ke sini paling tidak butuh setengah jam. Tidak ada waktu lagi. Jangan khawatir, Chloe. Ayah akan menyelamatkanmu. Sayang, Kita akan jalan kaki. Aku ikut denganmu. Kalau ada apa-apa di jalan, kita bisa langsung menanganinya. terima kasih, dokter. Tenang. Hei, mau kabur? Jangan mimpi. Kalian yang bikin kakiku jadi begini, kalian harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sayang, Chloe, kita nggak bisa nunggu lagi. Kamu duluan aja. Oke, aku antar Chloe dulu, terus langsung balik. Aduh, dia mukul aku. Aduh, dia mukul aku. Walaupun kerjaan satpam itu paling rendah, nggak bisa seenaknya dianiaya kayak gini kan? Jangan direkam, bukan seperti yang kamu lihat. Pas liburan, kakinya luka parah. Siapapun bisa lihat kalian ngerjain dia, bukan begitu? Aduh, penghuni ini menyerangku. Dia patahin kakiku. Dan dia nggak mau tanggung jawab. Coba kamu bilang, adil nggak? Aku nggak mau pergi. Lepasin dulu. Mimpi. Kalau kamu nggak lepasin, gimana aku mau ke ambulans? Kalau dari tadi kamu setuju, nggak akan kejadian begini. Hei, kalian pada ngapain cuma berdiri? Cepetan bantu aku. Santai. Permisi, Bapak. Tolong antar saya ke rumah sakit. Ayo pergi sekarang.
Anda menghancurkan mobil saya. Mobilnya tidak mau hidup. Aku tidak peduli. Cari solusinya. Sekarang, bawa aku ke rumah sakit. Atau aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Aku tidak peduli. Aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Oh, Ibu. Ini 911. Di perumahan megah, kaki seorang pria patah. Saya butuh ambulans, tolong. Terima kasih. Mereka datang. Hei, di sini. Saya baru saja menelepon Anda. Bagaimana bisa datang secepat ini? Ini bukan untuk Anda. Apa yang Anda bicarakan? Ini ambulans saya. Jangan coba-coba kabur. Hei, di sini. Hei, saya di sini. Dokter. Oh, syukurlah. Tolong saya. Tolong. Kaki saya patah. Sakitnya luar biasa. Kami dikirim untuk anak yang sakit perut mendadak. Jadi kenapa ada orang dewasa dengan patah tulang? Anak sakit perut? Kalian bukan juga datang untuk menjemput gadis kecil itu, kan? Ya. Ketika saya menelepon, saya sangat panik jadi saya salah sebut. Apakah Anda kebetulan, Shu? Menurut catatan pengiriman, nama belakang pasien yang terdaftar adalah Shu. Ya, itu saya, Dave. Sini. Orang sial apa yang punya nama belakang sama dengan saya? Waktunya tepat untuk saya. Kalau begitu ambulans ini milik saya. Tapi catatan menyebutkan anak-anak, dan mereka meninggalkan nomor kontak. Tunggu sebentar. Saya perlu menelepon untuk verifikasi. Hei, dokter, dengarkan aku, lihat, semua pemeriksaan ini, kau terus memeriksa dan memeriksa ulang. Kakiku bisa cacat. Dokter, Ambulans itu bukan miliknya. Aku baru saja menelepon 911. pergi. Dokter, hei, jangan dengarkan dia. Kakiku patah oleh suaminya, dan sekarang dia cuma berusaha mencuri ambulans ini dariku. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Diam kau. Ambulans ini bukan milikmu. Kalau kau halangi dan bajak, dan tunda pasien yang benar-benar butuh, bagaimana kau bisa hidup tenang? Hidup tenang. Apa gunanya nurani? Hah? Biar ku jelaskan satu hal, ambulans ini, hari ini aku pasti naik, apapun yang terjadi. Kalau kau berani bicara lagi, kau tahu apa yang akan terjadi? Aku akan pastikan putrimu yang berharga itu tidak pernah merasakan ketenangan. Kau. Aha, dokter. Namanya Shu. Tidak mungkin salah. Cepat naikkan aku ke sana. Kau dengar? Kalau kau terus berlambat-lambat, aku akan melaporkan kalian semua karena menunda pengobatan, dan aku akan posting semua yang kalian lakukan di seluruh internet. Ayo, sekarang. Hei, Dave. Ini sedang liburan. Kau cuma mau pergi? Kau pulang duluan. Ayo, pergi dari sini. Ayo, kemari. Hei, dokter, kau harus bawa dia. Dia masih harus bayar biaya pengobatanku. Ibu, pulang duluan. Aku yang urus ini. Hati-hati. Kau yang bikin masalah. Cepat pergi sana. Halo, 911, kapan ambulans kalian sampai di sini? Anaknya sudah pingsan karena kesakitan. Tolong, cepat selamatkan dia. Maksudnya sudah dalam perjalanan pulang? Tapi anak saya bahkan belum sempat naik. Maaf, Ibu. Saya baru saja menghubungi ambulansnya. Mereka memang menjemput seorang pasien bernama Dave, dan sudah dalam perjalanan kembali. Aduh, sakit. Perutku sakit sekali. SSST, jangan nangis, nak. Tidak apa-apa. Tolong, saya mohon, anak saya tidak bisa bertahan lama lagi. Anda harus mengirim ambulans lain. Tolong, saya mohon. Maaf, Ibu. Semua unit kami sedang bertugas. Tapi kami sudah mencatat permintaan Ibu. Begitu ada yang kembali, kami akan segera kirim ke sana. Tapi itu butuh waktu berapa lama? Dia kesakitan. Tolong, saya mohon. Ada kemacetan parah di seluruh kota. Saya berusaha semampu saya untuk mengoordinasikan. Toby. Tahan ya, sayang, Ibu telepon ayah sekarang.
Halo, Ya ampun, ayo. Apa? Halo, Bapak. Apa Bapak tertarik dengan layanan pinjaman? Bunga rendah, persetujuan cepat. Pinjaman buat apa lagi? Kaki saya patah. Saya lagi di ambulans. Pergi sana, enyahlah. Mau telepon siapa lagi kalau HP-ku mati? Jijik. Kamu bilang apa? Dengerin aku, biaya rumah sakit, gaji hilang, penderitaan batin. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Dengar. Jijik. Ci. Tersedak sana, dengar enggak? Dave? Angkat teleponnya, sialan. Kamu ngapain sih? Kondisi Toby memburuk dengan cepat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Toby. Bu, ada apa? Simon, Dave mana? Dave? Toby, kenapa? Anaknya tiba-tiba sakit perut parah. HP Dave lagi nggak bisa dihubungi. Bisa bantu cari mobil? Buat bawa dia ke rumah sakit? Saya mohon, tolong. Jangan, bantu dia berdiri. Bantu dia berdiri. Bu, seluruh kota lagi macet total sekarang. Mobilnya. Mobil. Ayo, bawa becak itu balik ke sini. Sekarang. Baiklah, kalian berdua, kembali patroli. Pelan-pelan. Sedikit lagi. Aduh, sakit banget. Dokter, apa kaki gue bakal diamputasi? Apa gue bakal pincang dari sekarang? Retak rambut ringan, dibebat, istirahat sebentar, nanti juga sembuh. Gak parah. Jadi gue nggak bisa dapat uang banyak dari ini? Nggak parah. Masa sih? Gua sakit banget. Apa lo emang layak jadi dokter? Periksa lagi. Yang bener kali ini. Sekarang. Dokter Louis, baru ada anak yang dibawa masuk, kritis. Dia udah pingsan karena kesakitan. Anak tak berguna itu, ayo pergi. Hei, kamu nggak boleh pergi. Kaki gua belum ditangani. Gua harus gimana kalau kamu pergi? Kondisi anak itu kritis, sekarang lagi liburan. Nggak ada dokter lain. Saya harus periksa dia dulu. Gue nggak peduli soal itu, nyawanya penting, tapi kaki gue gimana? Apa kaki gue bukan daging dan darah juga? Dengerin gue. Kalau kamu berani pergi hari ini, gue laporkan kamu. Bapak, tolong jangan seperti ini. Anak itu beneran bisa nggak selamat? Siapa yang lo panggil bapak? Nggak ada yang bakal biarin dia pergi hari ini. Minggir. Kamu duluan aja. Do I. Aduh. Hei, aduh, oh, sakitnya bikin gue mati. Sialan, dokter ninggalin pasiennya, lo pengen gue mati kesakitan. Biar aja sakitnya yang bunuh gue. Ibu sakit sekali. Toby, biar ibu gosok ya. Ibu, dokternya di mana? Dokter, periksa anak saya, sekarang. Sakit sekali. Dr. Lewis ada di ruangan sebelah. Beliau sedang menghadapi pasien yang sulit yang tidak mau melepasnya. Beliau terjebak di sana. Dokter lainnya semua sedang operasi. Bagaimana bisa begini? Dokter, saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia baru 5 tahun. Tolong, bangunlah, saya akan periksa. Toby, jangan nakut-nakuti ibu. Toby. Selain cedera di kakimu, semuanya normal. Tidur dan istirahat saja. Saya tidak bisa bernapas. Dokter, Anda harus periksa saya lagi, sekarang. Apa saya mau mati? Tidak ada yang salah dengan Anda. Anda benar-benar tidak masuk akal. Siapa bilang? Seluruh tubuh saya terasa tidak enak. Sakit lagi. Apa kaki saya patah? Dokter, Anda harus periksa saya sekarang juga. Sekarang.
Pelankan. Saya yakin kondisi Anda saat ini benar-benar baik-baik saja. Jika Anda terus berpura-pura sakit dan mengganggu operasional rumah sakit, saya akan panggil satpam. Silahkan, panggil saja. Kalau mereka berani sentuh saya pastikan semua orang tahu bahwa rumah sakit ini menganiaya pasiennya. Anda tidak tahu malu. Anda ini dokter, saya ini pasien. Kalau Anda tinggalkan saya untuk pasien lain, saya sumpah, saya akan buat Anda dipecat. Saya juga bisa pastikan reputasi rumah sakit ini hancur. Dokter, ada apa? Dokter Louis, anak itu menggeliat kesakitan. Detak jantung dan tekanan darahnya turun drastis. Orang tuanya sudah panik. Anak itu. Anak apa? Ada anak perempuan kecil baru dibawa masuk. Kondisinya kritis. Chloe. Apalagi yang ditunggu? Pergi selamatkan dia. Baik, ayo pergi. Saya belum sembuh. Anda tidak boleh pergi. Dave, kamu sendiri punya anak, kan? Kok teganya sih? TAVT, dengar, dia cuma lagi sial aja. Siapa suruh dia datangnya belakangan? Harus nunggu giliran dulu. Yang datang duluan, yang dilayani duluan. Tunggu aja. Dokter, saya mohon, tolong, periksa anak itu dulu. Kalau terlambat, nanti sudah tidak tertolong. Oke, kamu, lepasin tanganmu, nggak mungkin. Jangan berani-berani pergi. Kalau kakiku nggak diobati, aku bakal mati di rumah sakit ini. Itu nyawa anak kecil. Kamu mau cuma berdiri di situ dan lihat anak kecil mati. Aku nggak peduli dia mati, yang penting kakiku. Kalau kamu berani selamatkan orang lain, aku tutup rumah sakit ini. Kamu keterlaluan. Toby, nak, buka matamu, lihat ibu. Dokter, dokternya sudah sampai belum? Tapi saya sudah telepon dokter Zane yang lagi libur. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Lama lagi nggak? Anak saya nggak bisa tahan lama-lama. Tolong, saya mohon, pikirkan sesuatu. Ada macet, jadi dia. Saya akan pergi buru Dr. Lewis lagi. Maafkan ibu, sayang. Seandainya ibu pergi nunggu ambulans lebih awal. Jantungku sakit sekali, ginjalku juga sakit. Seluruh tubuhku sakit sekali. Sampai kalian tahu apa yang salah denganku, tidak ada yang boleh pergi. Saya baru saja memeriksamu. Selain kakimu, tidak ada yang salah denganmu. Kamu mau lepaskan atau tidak? Tidak, aku tidak akan. Kamu tidak punya hati nurani. Kalau itu anakmu, apa kamu akan melakukan hal yang sama? Ih, kamu menjijikan. Anakku sehat-sehat saja. Tidak seperti anak nakal yang tidak berguna. Selama liburan, siapa tahu mereka bahkan bisa makan-makan malam tahun depan. Kamu. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Kamu, jangan pergi. Ibu, perutku sakit sekali. Toby, kamu sudah bangun. Sakit sekali. Toby, ibu akan mengusapnya untukmu. Dokter akan segera datang, kamu akan segera sembuh. Ibu, perutku benar-benar sakit. Toby. Ibu, perutku sakit sekali. Toby. Pasien mengalami syok, Dr. Louis. Toby, pasti salah dengar. Dia mungkin lagi di rumah sekarang, makan kalkun dan bermain video game. Dr. Lewis, anak itu berhenti bernapas. Start. Chloe. Mau lari kemana? Biar kamu lari ke sana. Gadis sialan itu, dia nggak bakal selamat. Salah sendiri suamimu nggak guna dan datang setelah aku. Dave, kalau ada apa-apa sama Chloe, aku bakal bikin kamu bayar. Orang-orang tertentu, kamu tahu, emang nggak ditakdirin umur panjang. Bahkan kalau ada penyembuh ajaib datang, dia tetap bakal mati. Kamu kejam sekali. Kamu akan dapat balasanmu. Balasan buat aku. Balasanku adalah kamu jadi anak baik dan bayar. Sayang kecil itu, terus kenapa kalau dia mati? Tunggu aja sampai kakiku sembuh, aku datang buat kamu, aku mau 15 miliar rupiah itu. Dan saat waktunya tiba, aku nggak bakal nerima 1 sen pun kurang.
Dave, kamu di mana? Angkat teleponnya. Dave, Dave. Ini kan lagi liburan, berhentilah nangis. Kenapa teriak-teriak? Nangis seperti ini selama liburan, keberuntungan kita bisa hilang. Dengar ya, keluarga kita sebentar lagi bakal kaya raya. Hidup kita bakal mewah. Aku pastikan kamu tertawa setiap hari. Joule, siap. Ya. Mengisi daya 200 joule. Pengisian daya selesai. Jauh. Chloe. Chloe? Itu bukan Chloe. Mana Chloe? Sayang, Chloe sudah aman di rumah sakit umum kota. Dia akan dipindahkan ke rumah sakit pusat untuk pemantauan. Jangan terlalu khawatir. Dia akan baik-baik saja. Harap menunggu di luar, kami akan lakukan yang terbaik. Ayo. Anak saya baru saja melewati pertarungan hidup mati. Dia baru saja selamat. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Anakmu akan selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kenapa si sayang Fiona nggak balas pesanku? Mending, aku lihat si sayang. Udah mati atau belum? Iya. Mari kita periksa. Dokter, Dr. Lewis, bagaimana keadaannya? Intussusepsi akut. Kita sudah melewatkan golden hour. Andai saja 10 menit lebih awal, mungkin masih ada harapan. Maaf. "10 menit. Cuma butuh waktu sebentar. Anakku. Siapa bajingan itu? Siapa yang mencuri ambulans? Dia membunuh anakku. Kutuk dia kehilangan segalanya. Rumahnya hancur, disambar petir. Mati dengan mengerikan." Nangis seperti itu. Pasti anak nakal itu. Dia tidak selamat. Anak malang itu, dibawanya terlambat, mereka tidak bisa menyelamatkannya, bilang saja. Katanya orang tuanya nangis sampai hampir pingsan. Soalnya ada yang mencuri ambulans. Kesempatan terbaik untuk selamatkan dia jadi tertunda. Monster macam apa itu? Siapa sih yang mencuri ambulans? Ayo pergi. Berani melawanku? Lihat akibatnya. Anakmu sudah tiada. Itu karma. Biar kulihat. Mari kita lihat wajah wanita ini nangis sampai pingsan. Ini pasti seru. Masih ada beberapa prosedur. Perlu tanda tangan orang tua. Kumpulkan dirimu. Pengurusan pemakaman anakmu harus disiapkan. Mereka masih menunggumu. Ini. Fiona. Ikut aku. Fiona. Jadi itu jalan itu, Nina. Sudah kuduga. Selama liburan, daripada di rumah bersama anaknya, kenapa dia malah di rumah sakit? Wah,
masih berdiri di sana? Apa? Kucing makan lidahmu? Nggak bisa nangis? Waktu kamu melaporkanku dulu, kamu nggak nyangka bakal kayak gini kan? Ini karma. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Kalau menurutku, kamu sendiri yang cari masalah. Anak perempuanmu yang, selama liburan, akhirnya masuk UGD. Dia nggak selamat. Lihat aku. Anakku di rumah, hidup enak, tumbuh kuat, kayak anak banteng kecil. Nggak kayak kamu. Kamu pembawa sial, Kok kamu bisa tega dan jahat banget? Kamu gila. benar-benar gila. Terus kenapa? Tapi kamu di sini, mengantarku ke rumah sakit dan bayarin tagihanku. Baiklah, aku bayar tagihanmu, tapi ini belum selesai. Kamu akan membayar untuk apa yang sudah kamu lakukan. Bayar? Aku yang bakal bikin kamu bayar. Untuk kakiku, biaya pengobatan, gaji yang hilang, dan kerugian emosional, 15 miliar rupiah. Nggak boleh kurang. Biarkan ibu anak ini datang mengucapkan selamat tinggal. Dia akan segera dibawa ke kamar mayat. Baik, Kamu mau apa? Lepaskan, sekarang. Ini dia, kesempatan terakhir. Kalau tidak, dia akan hilang selamanya. ini kan anak kecil. Dia sudah meninggal. Cara bicaramu gimana sih? Sarkastik banget. Mau yang sopan? Oke kalau begitu. Kirimkan aku 15 miliar rupiah. Aku akan minggir segera. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihatnya untuk terakhir kali. Kamu masih manusia nggak sih? Kalau aku tidak melihat 15 miliar rupiah itu hari ini, jenazah anak ini tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan biarkan dia tenang, bahkan setelah mati. Kamu gila. Hormati yang sudah meninggal. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada seorang anak yang malang? Dan itu salah siapa? Salahkan dia karena salah memilih rahim untuk dilahirkan, karena punya orang tua yang salah. Layaklah dia tidak tumbuh besar. Kamu sama sekali tidak menghormati orang mati. Kamu akan dapat karmamu. Karma. Biar ku beritahu, akulah karmamu. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kirimkan uangnya. Sekarang, kalau tidak, kamu tidak akan bisa selangkah pun mendekatinya. Bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Ini rumah sakit, bukan tempat untuk kamu mengamuk. Kamu nggak ngerti apa-apa. Yang kulakukan adalah menuntut keadilan. Hei, bukannya suamimu mengaku sebagai orang terkaya, bahkan 15 miliar rupiah saja tidak bisa? Anaknya tidak bersalah. Serahkan saja padaku. Biarkan perawat bawa anak ini keluar dulu. Tidak mungkin. Apa? Coba-coba mengulur waktu, ya? PAVT, kau pikir aku akan tertipu oleh omong kosong itu? Kalau sudah mati, ya mati. Satu-satunya gunanya anak ini sekarang adalah untuk membayar 15 miliar rupiahku untuk biaya pengobatan. Kalau kau pintar, transfer uangnya sekarang. Kalau tidak, aku pastikan dia bahkan tidak akan dikubur. Dave, kau mematahkan kakimu sendiri. Aku tak akan beri 1 sen pun sebagai ganti rugi. Kau mengganggu operasional normal rumah sakit ini. Serahkan pada satpam kalian. Baiklah. Kalau kau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Kau pikir aku takut? Memanggil siapapun tidak akan membantu. Aku adalah pasien di rumah sakit ini. Kalau kau berani menyentuhku, besok aku akan melaporkan rumah sakit ini. Simon, kenapa kau di sini? Sedang apa kau di sini? Istri Anda baru saja membawa Toby ke rumah sakit. Anda tidak melihat mereka, hah? Nak, saya di rumah sakit. Mereka bahkan tidak bisa memanggil taksi. Saya carikan mereka becak. Toby, tahan ya. Kita hampir sampai di rumah sakit. Sakitnya minta ampun. Toby, cepat, cepat. Bu, saya tidak bisa. Saya tidak bisa lari lagi. Saya bertanya pada Anda. Hari ini, di IGD, selain dia, ada anak-anak lain?
Dia satu-satunya yang dibawa masuk. Dia nyaris tidak tertolong saat dibawa masuk, dan Anda menahan-nahan begitu lama. Lihat, sudah kuduga. Nak, saya kuat seperti banteng. Bagaimana mungkin dia sakit parah? Ya, dia. Sial banget. Mobil rongsokan ini aja ikut-ikutan ngerepotin. Santai aja. Anak gue emang dari dulu doyan makan. Mungkin kebanyakan makan daging. Cuma sakit perut biasa, itu aja. Si Jalang Fiona itu selalu lebay. Waktu itu, gue lihat Toby keadaannya parah banget. Dia menggeliat kesakitan, anaknya mirip gua. Dia licik, si kecil itu. Mungkin cuma pura-pura, buat minta uang liburan dari mamanya. Menurut gue sih nggak kayak pura-pura. Gue kenal anak gue sendiri, oke? Santai aja. Siapa tahu, dia cuma pergi ke klinik buat disuntik dan sekarang udah pulang. Oh, ya udah kalau gitu. Syukur deh, bener-bener bikin gue kaget tadi. Gak apa-apa. Dave, di belakang telinga kanan anakmu, ada tahi lalat, sekitar segini. Kok kamu tahu? Jalang, kamu nyelidiki gua. Anakmu punya ayah kayak kamu. Kasihan banget nasibnya. Apa katamu? Apa yang kau lakukan pada anakku? Aku peringatkan kau. Anakku adalah hidupku. Kalau kau berani mengganggunya, akan kubunuh seluruh keluargamu. Tenang saja, Bapak. Ini rumah sakit. Jangan ikut campur. Sekarang katakan padaku, sebenarnya apa yang kau lakukan pada anakku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya kasihan padanya. Memiliki ayah seperti kau sungguh menyedihkan. Apa yang kau bicarakan ini, akan kubungkam mulutmu. Dave, berulang kali, kau mengganggu ketenangan dan berlaku seperti pengacau total. Kau akan dapat balasannya. Tapi anakmu lah yang menderita. Masih begitu muda, tapi harus menanggung kesalahanmu. Sayang kecil, kau cari masalah. Anakmu sudah mati. Apa katamu? Berani kau angkat dan lihat? Kau berani? Baik, akan kuangkat. Kau pikir aku takut dengan anak sialan? Ayo, angkat. Masa aku takut sama kamu? 120. Gak mungkin. Sudah kuduga. Itu si Jalang lagi main akal-akalan. Sayangnya aku nggak bakal tertipu. Kamu mau apa? Nah, sudah kuduga. Jalang licik. Kamu penuh dengan trik kotor. Kamu cuma mau mengalihkan perhatianku. Biar perawat ini bisa dorong tandu itu, ya, sayang. Trikmu payah banget. Aku nggak bakal tertipu. Yang di atas itu memang anakmu. Angkat saja kainnya dan lihat sendiri. Kamu takut apa? Apa yang harus kutakutin? Dengar ya. Kalau hari ini aku nggak lihat uang 15 miliar rupiah, kamu jangan harap bisa sentuh tubuh anak ini. Lupakan saja. Ini bukan anakku, Chloe. Ini memang anakmu. Di telinga kanannya, ada tanda lahir. Sudah kubilang, jangan pikirkan anakku. Hari ini, dia pakai hoodie abu-abu. Dia juga pakai rompi hitam di luarnya. Dan ada 2 daun kecil di rompinya. Kau, Beraninya kau mendoakan anakku mati. Baiklah kalau begitu. Dave, itu anakmu. Kau akan menyesali ini. Kau masih berani terus mengutuk anakku? Aku bunuh kau. Sumpah. Dave. Dave, kau harus tenang. Kita ada di rumah sakit, dilihat semua orang. Simon, Jalang ini baru saja mengutuk keponakanmu. Kenapa kau tidak lihat sendiri? Apa? Kau juga berpikir begitu? Kalau anakkulah yang mati? Aku bunuh kau. Dave, kau mau apa? Dave, berhenti di situ. Kau lagi ngapain di sini? Mana anak kita? Bukannya sudah kubilang tinggal di rumah dan jaga anak kita? Lagi ngapain kau di rumah sakit? Bikin masalah? Nah, kau masih ingat kita punya anak?
Aku sudah meneleponmu berkali-kali, kenapa kau tidak menjawab? Kau buta. Aku terluka. Kau jalan. Apa yang salah denganmu? Apa? Kau kenapa sih? Yang kau lakukan cuma nangis. Pulang sana dan jaga anak kita. Keluar. Jaga anak kita. Dia sudah tidak butuh aku untuk menjaganya lagi. Kesehatanmu lah yang penting. Terima kasih. Kalian berdua, bagaimana bisa kalian bersama? Bagaimana kau bisa terlibat dengan si sayang ini? Pengkhianat busuk. Aku yang tidak tahu terima kasih. Dave, apa kau tahu? Anak kita, dia sudah tiada. Dia meninggal. Bagus. Sudah kuduga. Jalang, kenapa dia tahu segalanya tentang anakku? Jadi ternyata kamu dari dulu, dasar Jalang, kau bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan aku? Baiklah kalau begitu. Aku akan memukulmu sampai mati, sayang kecil. Silakan, pukul aku sampai mati. Anakku sudah tiada. Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Nak? Nak? Anakku. Ini bukan salahmu. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Bayiku, dia baru berusia 5 tahun. Ini semua salahmu, wanita tak berguna. Sudah kukatakan untuk menjaga anakku. Dan begini caramu melakukannya? Kembalikan anakku. Kembalikan satu-satunya penerus keluarga Shu. Aku akan membunuhmu. Dave, apa kau sudah gila? Anaknya sudah tiada. Ibunya yang paling menderita. Bagaimana bisa kau menyalahkannya? Kamulah yang mengutuk anakku. Kamulah yang membunuh anakku. Ini semua gara-garamu. Aku akan membunuhmu. Dave, Hentikan. Sayang, kamu baik-baik saja? Ibu, kamu terluka. Kalau ibu lihat Chloe, rasanya tidak sakit lagi. Ibu, Chloe di sini. Chloe akan tiup untuk ibu. Ibu tidak sakit. Ditiup Chloe, ibu sama sekali tidak sakit. Nah, sayang, kau wanita sialan. Kau pembawa sial yang mencelakakan anakku. Aku akan membuatmu ganti dengan nyawamu untuk anakku. Kau mendekam 3 tahun karena pencurian dan penipuan. Setelah keluar, kau memanfaatkan sepupumu, Simon Vance, untuk masuk ke divisi properti Sterling Real Estate. Kau jadi satpam di perumahan megah. Kau menyelidikiku, kamu tidak memenuhi standar perekrutan Sterling Real Estate. Kamu dipecat. Orang miskin naik motor rongsokan berani mewakili Sterling Group dan memecatku? Bukan aku yang memecatmu. Ini kebijakan Sterling Real Estate yang membuatmu dipecat. Dan surat peringatan disiplinmu akan segera dikirimkan. Kamu? Siapa sih kamu? Pengemis yang sok jago. Kenapa sih kalian takut sama dia? Kapan kalian pernah melihat orang terkaya bepergian tanpa seorang pun di belakangnya? Betul? Kamu cuma tukang palsu. Awalnya, aku hanya meminta 15 miliar rupiah. Itu sudah selesai, tapi sekarang, kamu membunuh anakku. Aku akan membuatmu bayar dengan nyawamu. Dave, anak kita meninggal karena sakit mendadak.
Bagaimana bisa kau melakukan ini? Diam. Kamu wanita pengkhianat. Aku bilang, keluarga merekalah yang membunuhnya. Pergi sana. Bajingan, kamu pembawa sial yang membunuh anakku. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluargamu bayar dengan nyawa mereka. Kamu mau apa? Apa yang harus kulakukan? Sayang, Ibu, Kau bunuh anakku. Kalian semua pantas mati. lepaskan dia. Aku akan memberimu uang. $1 juta. Sudah terlambat. Aku tidak mau uang sekarang. Aku mau nyawa kalian. ibu, Chloe, turunkan putriku. Berhenti. Satu langkah lagi. Dan akan kujatuhkan. Iya, Aku akan memberimu uang. $1 juta. Tidak, aku akan memberimu 150 miliar rupiah. Tolong, kembalikan saja putriku padaku. pertama, turunkan putriku. Dave, aku janji tidak akan melaporkanmu. Sekarang kau mau bayar? Sekarang kau merengek? Sudah terlambat. Pergi ke neraka. Pergi sana. Berdiri di situ. Aku. Bukan. Kamu siapa sih? Amankan mereka. Kalian ngapain sih? Kita hidup di masyarakat yang punya hukum. Kalian pikir kalian lagi ngapain? Pak polisi. Mereka ngerundungi orang cacat. Dan mereka bunuh anakku. Tangkap mereka sekarang. Jangan khawatir. Kami tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Dan kami tidak akan membiarkan penjahat lepas begitu saja. Kalian pasangan kejam. Kalian akan dapat balasannya. Kami dapat laporan ada seseorang yang mengganggu ketertiban umum dan pemerasan. Siapa di antara kalian yang melapor? Kami dapat laporan. Aku? Saya yang menelepon polisi, Pak. Anda yang menelepon? Jadi Anda bersamanya? Pak, perhatikan nada bicara Anda. Kami petugas. Kami tidak berpihak pada siapapun. Dia mengunci gerbang kompleks, merusak ambulans, dan menghalangi anak saya mendapat perawatan medis. Dia juga mencoba memeras sejumlah besar uang dari saya dan keluarga saya. Tolong bawa dia untuk diselidiki secara menyeluruh. Itu bohong. Dia yang melapor. Anda tidak akan memihaknya, kan? Kami menjunjung tinggi keadilan hukum dan keadilan sosial. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang melapor. Baiklah. Kalau begitu saya tuduh seluruh keluarganya. Dia pelakunya. Dia yang mematahkan kaki saya. Kamu bilang saya yang mematahkan kakimu, ada buktinya? Untuk tuduhan Anda terhadapnya. Apakah Anda punya saksi atau bukti? Ya. Cedera kaki saya adalah buktinya. Kalau saksi. Bapak Vance bisa bersaksi. Tidak, saya. Kalau saya kalah, Anda adalah kaki tangannya. Dan, Anda. Jangan khawatir. Saya sudah mematikan CCTV di pintu masuk kompleks sudah lama. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku. Sumpah palsu adalah kejahatan. Lebih baik kamu pikir 2 kali sebelum bicara. Pak, lihat. Itu ancaman yang terang-terangan. Kami di sini untuk memastikan tidak ada yang merasa terancam. Katakan saja yang sebenarnya. Dia yang mendorong Dave, sehingga kakinya patah. Beraninya kamu berbohong seperti itu? Dia mencoba memukul seseorang, lalu dia jatuh. Pak, dia berbohong. Mereka adalah penghuni, meremehkan aku, hanya seorang satpam rendahan, mereka sengaja menindasku. Oh, ya? Bukannya kamu bilang kamera sudah dimatikan? Cih? Kameranya memang mati. Tapi ambulansnya punya dashcam yang masih menyala. Semua kejadian terekam. Melakukan sumpah palsu di pengadilan. Kamu ikut kami. Aku tamat? Pak polisi.
TKP-nya berantakan sekali. Mungkin aku salah. Tapi, nakku baru 5 tahun. Mereka membunuhnya. Dave, kamu mau bilang apa? Maksudmu anak kita dibunuh mereka? Ya. Dia pelakunya, dan dia juga, X. Dia yang seharusnya mati. Pak polisi, nakku yang mati, bukan dia. Tangkap mereka sekarang. Apa yang kamu omongin? Maksudnya dia mati untuknya? Katakan sesuatu, itu maksudnya apa? Dave, sampai sekarang, kamu masih menghindar. Kamu yang menahan dokter. Itu yang menunda penanganan nakmu. Dave, apa yang dia bilang benar? Kamu menahan dokter? Benarkah? Apa kamu menunda penanganan Toby? Kok teganya sih? Hah? Tentu saja bukan aku. Dia yang sengaja menunda-nunda dan menghambat pengobatan Toby. Dia yang membunuh anak kami. Dialah pelakunya. Kita sama-sama ibu. Kenapa kau sakiti anakku? Tenang. Nat, dia baru 5 tahun. Tidak, bukan begitu kejadiannya. Aku ada di sana. Biar aku ceritakan apa yang terjadi. Aku dokter IGD yang bertugas, Dr. Lewis. Aku juga dokter darurat Toby. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo, ceritakan. Baiklah. Aku memang sempat tertahan dan tertunda beberapa menit, tapi bukan ibu ini. Dia yang bikin keributan besar bahkan menghalangiku secara fisik untuk mendekatinya. Itu bohong. Dia anakku. Satu-satunya. Masa aku bisa menghentikan dokter untuk mengobati anakku sendiri? Karena dia pikir anak perempuanku yang perlu diselamatkan. Dia ingin anak perempuanku mati. Dave, kamu ingat apa yang kamu bilang padaku? Chloe, Mau kemana kau? Bahkan kalau kamu lari ke sana sekarang, anak itu sudah tamat. Bagaimanapun juga dia tidak akan selamat. Salahkan suamimu yang tidak berguna. Dia datang setelahku, sialan. Dave, kalau ada apa-apa dengan Chloe, aku akan membuatmu membayarnya. Beberapa orang, kamu tahu, memang tidak ditakdirkan untuk hidup lama. Bahkan jika keajaiban muncul, dia tetap akan mati. Kamu yang sengaja menahan dokter. Kau ingin anakku mati. Tapi kamu tidak pernah menyangka kalau anakmu sendiri yang butuh pertolongan. Jadi, kamulah yang membunuh anakmu sendiri. Kau hancurkan kesempatan terakhirnya. Itu benar. Kalau kita punya waktu 10 menit lagi, peluang untuk menyelamatkannya akan jauh lebih tinggi. Omong kosong. Kalian semua cuma omong kosong. Kalian semua bersekongkol. Kalian yang membunuh anakku. Kalian semua pantas mati. Berhenti. Cek saja. Seluruh kebenaran akan terungkap setelah kita cek rekaman keamanan. Dokter dan wanita ini benar. Dave memang sengaja pura-pura sakit, dia menahan dokter. Itu sebabnya mereka melewatkan jendela penyelamatan kritis. Anakku mati sia-sia. Sungguh tidak adil. Dave, kita selesai. Aku mau cerai, sudah berakhir. Aku. Kamu Dave, kan? Pusat Panggilan Darurat 9111 menerima laporan. Kamu mencegat ambulans orang lain. Kami di sini untuk menyelidiki. Itu dia, benar. Berdasarkan catatan 911, kamu membajak ambulans yang bahkan bukan untukmu. Karena kamu, seorang pasien lain tidak bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Kamu yang akan disalahkan. Tunggu dulu. Kamu salah orang. Sayalah yang menelepon ambulans itu. Saya bisa menjaminnya.
Ambulans yang dia naiki, saya yang memanggilnya. Dengar itu? Jadi itu ambulans saya. Saya baru saja menutup telepon dan ambulansnya sudah sampai di sini. Tapi rumah sakitnya setidaknya 10 menit perjalanan dari sini. Dan seluruh kota macet total hari ini. Jadi tidak mungkin ambulans ini yang saya panggil. Saya? Kamu menelepon 911. Kamulah yang meneleponnya. Kalau ada kesalahan, kamulah yang bertanggung jawab. Waktu itu, kamu mengancamnya untuk diam. Kamu juga memaksa kami membawamu ke rumah sakit. Siapapun yang menelepon, dialah yang bertanggung jawab. Itu bukan urusan saya. Lagi pula, mungkin orang lain itu sebenarnya tidak pernah dalam bahaya apapun. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Tunggu. Ini adalah rekonstruksi dari rekaman panggilan operator. Ini menunjukkan ambulans ini awalnya dikirim untuk anak 5 tahun dengan sakit perut akut. Kemudian, ibu anak itu menelepon operator lagi. Tapi karena tidak ada ambulans yang tersedia, pengobatan anak itu tertunda. Apakah anak itu bernama Toby, dan ibunya bernama Fiona? Ya. Anaknya berusia 5 tahun, bernama Toby, nama ibunya Fiona. Apa yang sudah kulakukan? Dave, Kau jalang. Beraninya kau melawanku. kau tahu ambulans siapa yang baru kau curi? Itu ambulans anakmu sendiri, Dave. Dengan kedua tanganmu sendiri, berulang kali, kau membunuh anak kita sendiri. Pewaris satu-satunya keluarga Su, kau habisi nyawanya dengan tanganmu sendiri. Kenapa kau tidak mati saja? Tidak. Bukan aku yang melakukannya. Bagaimana mungkin aku membunuh darah dagingku sendiri? Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak buat masalah, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Itu dia. Dialah yang harus disalahkan untuk semua ini. Dia penyebab semua ini. Usir mereka dari lingkungan ini, sekarang. Sekarang juga katakan pada mereka, semuanya adalah ulahnya. Keluarkan mereka dari sini, jauh dari properti ini, sekarang. Kalau ada yang jadi kambing hitam, mungkin aku bisa pertahankan pekerjaanku. Benar, Pak Polisi. Aku salah tadi. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahannya. Dia yang memulai semuanya. Aku bisa bersaksi untuk itu. Karyawan lain di pengelola properti kami juga bisa bersaksi. Simon, inikah yang kamu sebut layanan utama, keselamatan nomor 1, memastikan penghuni tidak pernah sedikit pun tidak senang? Begitukah pengelolaan propertimu? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Apa yang kukatakan pada asisten Liam? Siapa sih kamu? Siapa aku? Kamu tidak akan percaya padaku. Kenapa tidak tanya saja pada asisten Liam? Kamu yang menjalankan perusahaan properti, kenapa kamu peduli siapa dia? Halo, siapa ini? Halo, ada di sana? Bapak? Bapak, ini ponselmu? Iya, punyaku. Terima kasih, Bapak. Wah, anak ini sopan sekali. Jadi ini asisten Liam yang kamu maksud? Liciknya bukan main, bikin pertunjukan besar-besaran. Pak Polisi, sebaiknya Bapak selidiki dia. Dia terus-terusan berpura-pura. Sebagai CEO dari Sterling Group, siapa tahu, Bapak benar-benar menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hei, asisten Liam. Sedang apa kamu di sini, Bapak Sterling? Tadi ada kemacetan parah yang baru saja reda. Aku terlambat. Kamu panggil dia apa barusan, Simon? Aku menyuruhmu ke gerbang utama perumahan untuk menangani perselisihan. Tapi cara kamu menanganinya adalah dengan bersekongkol dengan satpam untuk menindas seorang penghuni. Dan penghuni yang kamu tindas adalah Nyonya Sterling. Bapak Sterling. Nyonya Sterling. Aku salah. Aku buta. Aku telah menyinggung Anda. Tolong, bisakah Anda memaafkan saya? Beri saya kesempatan lagi. Aku. Memaafkanmu? Agar kamu bisa terus menyalahgunakan jabatanmu dan berkolusi dengan sepupumu untuk merugikan hak-hak penghuni? Aku. Manajer properti perumahan megah, Simon Vance, karena pelanggaran dan melanggar hak-hak penghuni, kamu dipecat dan masuk daftar hitam dari seluruh industri. Aku hancur.
Kali ini, aku benar-benar hancur. Asisten Liam, kami sudah mengumpulkan bukti dari gerbang perumahan. Sejak Nyonya Sterling turun, semua rekaman pengawasan dan kesaksian saksi telah dikompilasi. Pak, saya serahkan sisanya kepada Anda. Itu tugas kami. Jangan sungkan. Kalian berdua, ikut saya untuk dimintai keterangan. Ya ampun. Dan begitulah, Putri Salju mewarisi tahta dan menjadi seorang ratu yang adil dan dicintai. Ibu Chloe juga mau jadi ratu kalau sudah besar nanti. Tentu saja bisa. Nanti kalau Chloe sudah besar, Chloe kita akan menjadi seorang ratu yang pemberani dan pekerja keras. Teman-teman, lihat aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Keluargaku hancur. Mereka mematahkan kakiku. Anak laki-laki satu-satunya juga sudah tiada. Dan mereka, dengan semua uang dan kekuasaan mereka, mengganggu kami rakyat kecil. Anakku sakit perut. Mereka mencuri ambulansnya. Aku pergi minta penjelasan. Mereka mematahkan kakiku. Siapa mereka? Mereka membunuh anakku. Lalu mereka menyalahkan aku. Aku hampir tidak bisa bertahan. Kalian bilang, ini benar tidak? Ini keterlaluan. Apa punya uang berarti bisa menganggap nyawa manusia tak berharga? Boykot semua produk dari Sterling Group. Berikan keadilan untuk Dev. Viralkan ini, biar lebih banyak orang yang lihat. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya. Aku akan dapatkan keadilan. Ibu, kenapa? Ayah sudah datang? Chloe, Nina, sebagai seorang ibu, bagaimana bisa kamu begitu kejam terhadap anak lain? Kalian orang kaya, apa kalian bahkan tidak melihat kami yang lain sebagai manusia? Anakmu bisa tinggal di suite VIP mewah, sementara Toby terbaring dingin di kamar mayat. Tidakkah itu menggerogoti hati nuranimu? cukup. Diam, kalian semua. Minggir. Chloe. Aku sangat menyesal. Chloe, ibu gagal melindungimu. Sakit. Tentang apa yang baru saja kamu lakukan. Apakah itu karena kemarahan dan rasa malu belaka? Kamu begitu protektif terhadap anakmu sendiri. Bagaimana mungkin kamu tega menyakiti anak lain? Anakmu adalah anak, tapi anak orang lain, di matamu, hanyalah serangga, atau mungkin anak-anak orang miskin tidak pantas hidup? Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beraninya kamu menyebar kebohongan seperti itu. Keluar dari sini. Sekarang. Atau... Beginikah caramu dulu mengancam dan mengintimidasi keluarga Dave? Bapak Sterling, perekonomian kota kita bergantung pada orang-orang seperti Anda. Kedepannya, kami akan mengandalkan dukungan Anda, Bapak Sterling. Membangun kota angkasa juga kewajiban kami. Saya janji, Wali Kota Haris, kami akan berusaha sepenuh hati. Bapak Sterling, ada masalah. Anakmu ya anakmu, tapi anak orang lain, apakah cuma dianggap serangga olehmu, atau anak-anak miskin tidak pantas hidup? Berani-beraninya mereka. Permisi, Wali Kota Haris, saya ada keadaan darurat yang harus ditangani. Tentu, Bapak Sterling, silakan. Apa yang terjadi? Satpam yang dulu itu sedang memanfaatkan opini publik untuk menyerang keluargamu. Lihat. Keterlaluan. Memanipulasi opini publik. Dia pikir internet ini zona tanpa hukum. Hubungi departemen terkait segera dan tangani ini dengan segera. Ya. Bukankah Dave ditahan? Apa yang terjadi? Kami sudah periksa. Luka di kakinya belum sembuh. Jadi dia dapat pembebasan bersyarat medis. Suruh departemen PR rilis semua rekaman hari itu. Ya. Kenapa tidak dijawab? Hati nurani tidak tenang? Atau anakmu sama jahatnya sepertimu? Minggir. Kalian semua, minggir. Wah. Lihat kerumunannya. Kamu. Ini aku.
Dave, terkejut, Nina. Kamu gunakan kekuatanmu untuk memenjarakanku di pusat penahanan. Tapi aku sudah bebas sekarang. Dengarkan baik-baik. Langit sedang mengawasi. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi pasti akan tiba. Hari ini, aku akan pastikan kamu mendapat hukuman yang setimpal. Untuk kakiku, untuk anakku yang mati, untuk semua yang tertindas, aku akan dapatkan keadilanku. Orang sepertimu tidak pantas jadi seorang ibu, atau bahkan manusia. Kami sudah membentuk aliansi melawan Sterling Group. Pergi ke neraka, monster tak berperasaan. Keberadaanmu sia-sia belaka. Kamu berani membuat hidupku sengsara, maka kamu pantas menerima ini. Tunggu sebentar. Dave, kamu klaim si orang terkaya, Carter Sterling, dan keluarganya menyalahgunakan kekuasaan dan menghancurkan keluargamu. Benarkah itu? Tentu saja benar. Lalu ini semua apa? Serahkan ke sini. Lepaskan itu, sekarang. Berita penting, Sterling Group menjadi sasaran boikot online besar-besaran, dan sekarang ini, saham mereka anjlok. Lebih cepat. Siap. Jadi maksudmu semua masalah ini mulai saat kau menguncinya di luar dan menghentikan Nina untuk mengambil obat anaknya? Saya hanya mengikuti kebijakan perusahaan. Saya tidak bermaksud menyulitkan. Bagaimana saya bisa tahu dia akan kehilangan kendali? Ya ampun, anaknya demam tinggi. Dan kau bahkan tidak mengizinkannya mengambil obat? Kamu monster macam apa? Dave tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Kalau anaknya cukup lemah sampai bisa sakit sekarang ini, itu tanggung jawab mereka. Tepat sekali. Oke, saya salah. Tapi mereka mematahkan kakiku. Bukankah hukuman itu sudah cukup? Kenapa? Kenapa mereka harus mengambil anak laki-lakiku? Satu-satunya anak laki-lakiku. Dia baru berusia 5 tahun, baru 5 tahun. Dia adalah satu-satunya anakku. Bahkan jika Dave salah mengunci pintu dan menghentikan Nina mengambil obat, itu bukan alasan untuk melampiaskannya pada anak 5 tahun. Membunuh seorang anak, ini cuma orang kaya yang semena-mena menggunakan uang dan kekuasaan mereka. Benar sekali. Orang kaya tanpa hati nurani pantas mati. Teman-teman, saya di garda depan, berjuang untuk keadilan. Memimpin serangan. Tunggu dulu, saya. Kalian terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa tahu faktanya. Itukah yang kau sebut keadilan? Kamu tidak apa-apa? Keluarkan mereka dari sini, sekarang. Bapak Sterling, sebagai orang terkaya di kota angkasa, Anda telah menghancurkan sebuah keluarga. Tidak ada yang ingin Anda katakan. Kalian bahkan tidak punya rasa dasar untuk membedakan benar dan salah. Mengapa aku harus menjelaskan diriku kepadamu? Jadi ide Anda untuk melindungi keluarga adalah dengan mengusir orang dan membungkam mereka? Bapak Sterling, kami sedang siaran langsung ini ke seluruh internet. Apakah Anda benar-benar tidak ada yang ingin dikatakan? Apa yang ingin kalian dengar? Aku akan memberitahumu. Wali Kota Haris. Wali Kota Haris. Wali Kota Haris adalah pejabat tertinggi di kota kami. Apa yang dia lakukan di sini? Nina, departemen kami telah gagal dalam tugasnya. Kami telah mengecewakanmu. Wali Kota Haris, apa yang Anda? Kalian semua ingin tahu kebenarannya. Saya telah membawa staf yang menangani kasus itu dulu. Mereka di sini. Semuanya. Ini adalah bukti-bukti yang ditemukan polisi selama penyelidikan. Dave, selama menjadi satpam di perumahan megah, dia berulang kali menggunakan deposit truk pindahan, biaya penahanan pengiriman, dan biaya penanganan paket sebagai alasan untuk memeras sejumlah besar uang dari penghuni. Setelah Nina mengajukan keluhan, dia menyimpan dendam. Pemerasan Dave gagal, dia balas dendam pada Nina.
Begitulah kakinya patah. Dave sialan itu. Berani-beraninya dia berbohong pada kita, ya ampun. Dave di mana? Dia baru saja menyelinap keluar. Jangan-jangan dia kabur, mau lari kemana? Kamu memanfaatkan kami sebagai pionmu, sambil merencanakan kabur? Dave, kamu sedang dalam pembebasan bersyarat medis. Kabur sama saja dengan melarikan diri dari penjara. Itu tambahan pasal. Aku tidak terima ini. Aku tidak akan menerima ini. Apa yang tidak kamu terima? Kakiku patah. Anak saya sudah meninggal. Istriku akan meninggalkanku. Dan kalian orang kaya, yang tinggi hati di atas. Sama sekali tidak menderita. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu mendapat apa yang pantas kamu dapat. Aku sendiri yang menyebabkan ini. Aku mendapat apa yang pantas? Bukankah semua ini karena kalian orang kaya hanya membayarku receh? Hanya 75 juta rupiah per bulan. Bahkan tidak cukup untuk membeli satu set mainan untuk anakku. Yang kuinginkan, hanya mencari tambahan uang sedikit. Salahnya sebesar itu? Kenapa kalian harus mengambil nyawa anakku? Satpam digaji 75 juta sebulan, itu lebih dari gajiku dengan semua lembur. Dave memanfaatkan pekerjaannya untuk menipu uang dari penghuni. Tapi anaknya tidak bersalah. Lihat, semuanya. Halo, semuanya. Saya istri Dave. Dan juga Ibu Toby. Anakku, Toby. Dia baru berusia 5 tahun. Karena penyakit yang datang tiba-tiba, dia meninggal dunia, meninggalkanku selamanya. Ambulansnya diambil Dave. Dia mencuri ambulans itu. Dave juga menyandra dokter. Itu sebabnya Toby kehilangan golden hour untuk penyelamatan. Aku membenci diriku sendiri untuk ini. Aku begitu buta. Jika ayah kandung Toby bukan Dave. Tunggu. Aku tidak pernah membunuh anakku. Omong kosong. Dia pembohong. Jangan dengarkan dia, semuanya. Semua yang disiaran langsung, semuanya salah. Tidak pernah ada cerita tentang miliarder tak berperasaan yang menindas orang miskin. Ini tentang preman satpam yang, setelah gagal memeras uang, menyebabkan kematian anaknya sendiri. Maafkan aku, semuanya. Kami tidak mendapatkan fakta yang sebenarnya. Aku sangat menyesal. Kapanpun, internet bukanlah tempat tanpa hukum. Sebagai influencer, kalian harus lebih bertanggung jawab dengan ucapan kalian. Kami menyadarinya sekarang. Tidak. Jangan pergi. Jangan percaya dia. Tolong. Tolong jangan pergi. Aku. Dave, menurut diagnosis terbaru, cedera kakimu tidak lain hanyalah kontusi jaringan lunak dengan fraktur garis rambut minor. Itu tidak memenuhi kriteria untuk pembebasan bersyarat medis. Kau akan ikut dengan kami dengan tenang untuk menghadapi persidangan. Hei, jangan parkir di sini. Belok kanan di depan pintu masuk garasi bawah tanah. Atau belok kiri ke tempat parkir permukaan, parkir saja di tempat parkir, agar aman dari baret. Oke. Terima kasih. Hei, Pak, Anda tidak bisa parkir di sini. Sudah kubilang jangan parkir, saya mau pindah masuk. Jadi Anda mau pindah masuk, tunggu sebentar. Saya akan bukakan gerbangnya untuk Anda. Ibu, wanita itu terlihat sangat sedih. Divisi Hukum Perusahaan baru saja memberi kabar. Mengganggu ketertiban umum, pemerasan dan penyerangan yang disengaja. Hukuman beruntun. Dave tidak akan bebas setidaknya selama 1 dekade. Fiona sudah mengajukan surat cerai, keluarga dia tinggal di sini, dengan menyewa. Dan sekarang, Sayang,
Perusahaanmu punya posisi kesejahteraan itu, kan, yang membantu kelompok kurang mampu. Ya, kamu mau bantu Fiona? Ya, setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Tapi sebagai seorang ibu, aku hanya ingin dia bisa bertahan hidup. Oke, aku akan suruh Luke urus ini. Chloe, kamu makan cukup hari ini? Kamu bersenang-senang? Terima kasih banyak, kawan. Kalau bukan karena bantuanmu, pindahan ini bakal lama sekali. Ah, tidak masalah sama sekali. Pindahan selama liburan memang berat. Lagi pula aku tidak sedang melakukan apa-apa. Wah, lihat, salju turun. Selamat liburan.